Anda masih bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Jalan Pantura di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilewati konvoi pemudik menggunakan bajai. Konvoi bajai ini melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Rata-rata para pengemudi bajai ini mengajak keluarga untuk berlebaran di kampung halamannya. Meski berdesakan, para supir bajai lebih memilih mudik menggunakan bajai untuk meringankan ongkos perjalanan mudik. Selain itu, bajai juga menjadi solusi untuk membawa barang-barang bawaan lebih banyak ke kampung halaman. Ya, dan pemirsa, mudik memakai kendaraan bermotor sudah biasa. Nah, kalau mudik sambil goes pakai sepeda pasti berbeda. Kali ini kita akan berbincang dengan pemudik yang menggunakan sepeda, yakni ada Pak Hendro Subroto, Ketua Bike to Work Indonesia yang kebetulan saat ini masih goes mudik ke Yogyakarta. Selamat siang, Pak Hendro. Selamat siang, Om Reza. Ya, Pak Hendro sekarang posisi di mana, Pak? Purwokerto. Purwokerto, dan nantinya akan menuju kemana nih, Pak? Ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Ini Pak Hendro, ini berangkat sendiri atau sama rombongan, Pak? Saya berangkat berdua sama Om Julius. Berangkat berdua. Kalau untuk anggota keluarga lainnya gimana nih, Pak? Apakah udah nyampe duluan atau gimana? Keluarga saya kebetulan di Jogja. Keluarga saya Baik. Ini sudah berapa lama perjalanannya, Pak Hendro? Saya berangkat dari tanggal 28 siang dari Jakarta. Sudah berangkat dari tanggal 28 siang, itu artinya udah, ini hari ketiga berarti, Pak, ya? Betul. Hari ketiga. Ini persiapannya seperti apa, Pak? Persiapannya pastinya yang disiapkan mental itu yang pertama. Karena naik sepeda beda naik kendaraan yang pakai mesin ya gitu. Yang mental. Yang kedua sepeda itu sendiri gitu. Karena naik sepeda ada tanjakan itu kadang-kadang nggak bisa dinaiki, harus didorong gitu. Bagi saya yang pemula untuk sepeda gitu, banyak belajar dari Om Julius samping saya. Apa-apa siapin, selain pakaian ganti, peralatan mandi gitu. Saya pikir cuma itu aja, Mas. Sama mental, terutama mental. Oke, mental yang utama ya, Pak Hendro ya. Pak Hendro, kemudian mudik menggunakan sepeda ini pertama kali dilakukan atau sebelumnya sudah dilakukan, Pak? Goes mudik itu sejak 2012 dimotori oleh teman-teman komunitas, salah satunya adalah Bike to Work Indonesia, terus berlangsung sampai sekarang. Sempat istirahat karena COVID ya waktu itu. Ini mungkin setelah pasca COVID kita jalan lagi. Baik, berarti selain Pak Hendro, ini ada juga nih, Pak, anggota komunitas yang mudik menggunakan sepeda. Yang terdaftar barengan di kami itu tanggal 27 waktu dilepas di Jakarta di kantor Dinas Perhubungan ada 79 pesepeda terdaftar akan bersepeda menggunakan sepeda dari Jakarta ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Kebetulan saya sama Om Julius salah duanya. Oke. Tapi saya yakin banyak banget mungkin yang tidak terdata ya. Oke, Pak Hendro, kita kan tahu secara bersama-sama bahwa saat ini kan cuaca lagi nggak mendukung dengan baik ya, Pak ya. Bisa terjadi hujan kapan saja. Itu gimana, Pak? Berarti harus berhenti atau gimana? Berhenti. Kebetulan sepanjang jalan yang kami lalui itu posko-posko mudik itu banyak banget. Itu banyak banget. Macam-macam lah. Dari manapun itu banyak dan menyiapkan tempat untuk berteduh, istirahat sampai ke medical check up. Kalau yang pesepeda, kebetulan yang kami lewati itu satu di daerah Karawang. Itu ada rumah federal. Rumah federal. Itu teman-teman komunitas federal yang mengatur, dia menyiapkan satu tempat untuk istirahat, yang ngecas pun gitu. Ada tempat untuk masak gitu. Istirahat, jalan silaturahmi, dan satu lagi semalam itu di Indramayu. Jadi ada dua teman-teman pesepeda yang siapin tempat untuk posko. Dan itu sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu juga. Oke. Jadi ini silaturahmi menggiatkan lagi dan ya cerita mengupayakan supaya tahun depan bisa lebih banyak.
Oke, Pak Hendro tadi kan dikatakan bahwa mudik menggunakan sepeda ini bukan pertama kali dilakukan, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Apa sih sebetulnya ide awalnya atau alasan utama kenapa menggunakan sepeda? Apakah ada tujuan tertentu seperti mengurangkan polusi atau lain sebagainya? Teman-teman saya juga kaget ketika saya tanya. Ini yakin naik sepeda? Iya. Gitu. 79 ini. Gitu. Ceritanya tahun 2022 itu bahkan lebih dari 79 sampai 200-an orang. Sekarang 79 berarti ada penurunan gitu. Mungkin yang tidak terdata ya, tapi jumlahnya bisa juga lebih banyak dari 79. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tanya, kenapa mau naik sepeda gitu? Emang nggak punya duit? Tidak juga. Pilihan. Mereka punya kendaraan pribadi bermotor aslinya. Terus kalau mau niat memang mau pakai transportasi publik, pemerintah juga nyiapin tuh mudik gratis gitu. Ikutan program itu juga bisa. Mereka itu pilihan. Terus dikait-kaitkan kan tentunya bahwa Indonesia itu 2060 net zero emisi. Intinya pesepeda ini kalau cuma 79, 200, nyoba dikampanyekan lagi, dikelola dengan benar, kolaborasi dengan baik, bisa jadi lebih dari itu dan kampanye jadi lebih bagus. Terus bisa kasih masukan sepanjang jalur mudik. Ternyata jalan bergelombang, jalan yang berlubang sedikit, itu amat sangat nggak nyaman bagi pesepeda. Terus beberapa titik kita kasih tahu. Kemarin tuh di sekitar Cibitung, saya sama Om Jul tuh beneran turun dari kendaraan ini, sepeda kami tuntun tuh nggak jalan. Nggak jalan, gerak gitu. Dituntun sepedanya lewat trotoar, akhirnya tuh turun lagi, naik lagi jalan. Ya, kita tahu persis ya gitu, bahwa semuanya pengen pulang ke tempat tujuan kita di kampung halaman dengan cepat dan terukur kira-kira. Tapi ketika sarana dan prasarana jalannya misalnya gitu, kan dengan bagus, ini mungkin jadi satu masukan salah satunya. Tapi minat untuk bersepeda, dengar teman-teman bercerita sama tata kelolanya diperbaiki, saya yakin sih ya, ke depan akan jadi satu tren yang menarik. Baik, baik. Terima kasih Pak Hendro Subroto, Ketua Bike to Work Indonesia. Tetap hati-hati Pak di jalan. Selamat siang, minal aidin mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak teman-teman.